Pandu Birantoro, sinias muda Indonesia ini sempat menjadi kru serial TV Smallville. Dan di sini ia bekerja sama dengan sutradara terkenal dunia, Steven Spielberg. Minat Pandu dalam dunia perfilman sudah terlihat sejak berusia 10 tahun. Ia belajar merekam dan mengedit filmnya sendiri. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Net 5 pagi ini. Saya Liz Kalista. Saya Zendi Zen, terima kasih dan selamat beraktivitas. Siapa yang tidak kenal film Superman? Pecinta film Hollywood pasti tahu film ini. Animo yang tinggi dari penikmat film membuat jagoan berkostum biru merah ini tak hanya tampil di layar lebar, tapi juga hadir di serial TV Smallville. Tapi tahukah Anda, kru dalam serial Smallville salah satunya adalah sinias muda asal Indonesia. Tahu film Superman nggak? Tahu. Tahu nggak kalau serial TV-nya itu Smallville? Tahu nggak? Nggak tahu. Pernah dengar? Smallville, tahu? Tahu kalau misalnya ada kru orang Indonesia di film itu. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ada kalau nggak salah ini ya, siapa? Mas Pandu Birantoro. Pandu Birantoro, dialah sinias muda Indonesia yang menjadi salah satu kru di serial TV Smallville. Passion Pandu di dunia perfilman sudah ada sejak ia berumur 10 tahun. Sejak kecil, dia sudah mulai belajar merekam dan mengedit filmnya sendiri. Waktu itu bokap punya handycam 8 mili. Kalau misalnya keluarga lagi liburan ke Ancol kemana gitu, aku yang nge-shoot mereka gitu. Dan memberanikan diri untuk ngedit sendiri. Dulu kan ngedit belum ada kayak gini-gini, jadi masih 2 VHS, 1 TV, terus ngerekam, masih bolak-balik gitu kan. Ketertarikan pada dunia film terus Pandu salurkan sampai di perguruan tinggi. Pandu kuliah di Vancouver University, Kanada. Dari sinilah awal ia bisa bekerja bersama sutradara Smallville, Steven Spielberg. Aku punya dua teman, satu namanya Marshall, satu lagi namanya Janice. Dua-dua teman deket banget aku waktu aku di Vancouver, dua-duanya orang Kanada. Mereka pada saat itu udah magang duluan di beberapa TV seri kayak Supernatural, Smallville dan segala macam kayak gitu-gitu. I got a chance to work di Smallville sebagai exchange. Work hour magangnya itu ditukar kredit untuk sekolah. Akhirnya aku kontrak magang selama 2 bulan. Selama di sana, tugas Pandu mencari lokasi yang pas untuk dijadikan tempat syuting Smallville dan mengamankan lokasi tersebut. Selain bekerja sebagai kru Smallville, Pandu bersama adiknya juga mengadakan festival film Indonesia di Kanada. Aku sama adik saya bilang, gimana kalau kita bikin Indonesia Film Festival di Kanada gitu. Hopefully dengan festival ini kita bisa membantu filmmaker Indonesia untuk mempromosikan produk-produk film Indonesia di Kanada gitu loh. Jadi orang-orang Kanada tuh tahu gitu tentang film-film Indonesia. Dan akhirnya kita bikin festival film Indonesia di Vancouver. Itu terjadi biasanya setiap bulan Juni atau Oktober. 3 kali sudah festival film Indonesia diadakan di Kanada. Beberapa sinias ternama Indonesia seperti Mira Lesmana dan Hanung Bramantyo ikut andil dalam kegiatan ini. Meskipun sekarang Pandu sudah berada di Indonesia, ia tetap terlibat dalam festival film tersebut. Sinias muda yang semasa kuliahnya bertekad ingin merubah kinerja perfilman Indonesia ini sudah mempunyai 5 film yang ia buat dan sutradarai sendiri. Sebagian bahkan diminta untuk diputar di beberapa negara. Salah satunya film Pandu yang berjudul Euphoria. Yang pertama judulnya Euphoria, which is yang saya sutradarain dan produserin, co-write juga dan segala macam gitu. Mendapat kesempatan untuk diputar di Bratislava, Slovakia, sama di Paris, dan dapat kesempatan juga untuk diputar di Jepang, di Osaka. Kemudian film Euphoria ini saya jadikan semacam portfolio perusahaan. Setelah kembali ke Indonesia, Pandu mendirikan production house bersama beberapa temannya. Pandu tidak hanya bekerja bersama kru di production house-nya, tetapi juga bersama istri tercinta, Adrin. Menurut Adrin, banyak hal positif yang bisa ia ambil dari sosok Pandu, khususnya saat mereka sedang berada di lokasi syuting. Sabar banget sebagai sutradara gitu, karena saya ikut ini kan proyek-proyek yang lain. Sebenarnya nggak sesuai sama keinginannya dia, tapi
kayaknya for a greater good dia masih mau compromise dan mau dia ngubah apa yang tadinya ada di kepalanya dia gitu. Adrian juga berharap Pandu bisa membantu para filmmaker muda Indonesia agar bisa memproduksi film-film yang lebih berkualitas. Berangkat dari keinginan sang istri, Pandu juga mendedikasikan dirinya untuk menjadi salah satu pengajar di International Design School. Tujuannya agar ia bisa memberikan bekal pengetahuan yang ia dapatkan kepada para calon sinias muda Indonesia. Waktu ditawarin mau nggak ngedevelop sekolah film bareng IDS, aku langsung mau. The reason is kenapa bukan cuma pengen to breed new filmmakers gitu, tapi juga to educate more people about certain style, sehingga nanti in the end film Indonesia tuh juga punya gaya yang macem-macem gitu loh. Memiliki ide di kepala tak cukup bagi Pandu. Semua ide itu harus dituangkan dalam wujud karya. Stop what are you doing, pick up the camera, shoot something. Stop what are you doing, pick up your pen or your laptop, write something. Udah nggak zaman ngeplan lagi, aduh gue cuma punya uang segini atau segala macam. No, you can make film from smartphone, you can make film from DSLR, you can make film dari handycam, upload it to YouTube, find your market. Sekarang udah nggak zaman, aduh gue harus ngikutin market, enggak gitu. Do something what you like, upload it to YouTube, find your own market gitu. Jadi you can be a filmmaker in this very age very easily gitu loh. But the competitive, it's very hard.